Ya, apakah sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, Bu. Aman. Aman. Oke, saya Ya, perbesar. Ya, demikian Bapak Ibu, ekofeminis. Jadi saya menjelaskan tentang kaitan antara feminis dengan ekologi, secara khusus nanti bagaimana kaitannya dengan perempuan. Saya mulai dari konteks sekarang tentang ekologi. Jadi kita bisa merasakan sama-sama tentang perubahan iklim sekarang ini yang sangat panas dan juga durasi musim kemarau dan musim hujan yang tidak seimbang. Kadang hujan terus gitu ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Musim hujan itu Oktober sampai April, kemudian musim kemarau April sampai Oktober. Nah, sekarang tidak ikut itu lagi. Jadi suka-sukanya mau hujan gitu ya. Dan juga kadang di tengah-tengah musim hujan ada panas terik gitu ya. Jadi dikatakan sudah kolaps gitu ya, sudah bingung iklimnya. Jadi ini yang disebut dengan kehancuran iklim. Jadi tidak beraturan lagi. Di luar negeri juga begitu. Jadi harusnya bulan November sampai Maret gitu musim salju, tapi kadang nggak ada salju yang datang gitu ya. Jadi kering gitu. Atau nanti ada tahun berikutnya saljunya banyak sekali dan tidak habis-habis gitu ya. Jadi ini perubahan iklim yang memang sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, dampaknya adalah dari pemanasan global itu ya panas di mana-mana karena bumi kita bulat ya. Jadi kehancuran ekologi di satu tempat pasti berdampak di tempat yang lain. Ya, jadi itu bukan hanya masalah satu tempat tapi seluruh dunia akan mengalaminya. Jadi yang akan terjadi itu habitat dari satwa itu punah. Ya, kalau di kita harimau, ya, gajah, orang utan itu sudah tidak punya tempat karena hutan yang menjadi tempat mereka itu sudah habis, ya, digunduli, dibakar, ya, sehingga menyebabkan banyak sekali hewan yang tidak lagi mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Kemudian karena panas yang begitu tinggi, es di kutub juga mencair gitu, dan ini berdampak pada pulau-pulau kecil yang lama kelamaan akan tenggelam, ya karena semakin hari semakin naik air laut itu, dan itu memang yang lalu diprediksikan ya baru mulai naik itu 2015 gitu ya, tapi 2009 sudah naik ya, jadi tinggi permukaan laut itu sudah tambah naik gitu, dan memang akan banyak pulau yang akan hilang, termasuk pulau di Pantura gitu ya, di Indonesia. Kan ada beberapa pulau-pulau kecil itu juga nanti akan tenggelam semua gitu ya, termasuk di India, di Pulau Hawaii dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita menyaksikan banyak tempat yang kekeringan, ya tidak punya air. Kalau kita ini malah kelebihan air sampai banjir gitu ya, tapi di tempat lain justru kekeringan gitu. Dan karena krisis air ini bisa menyebabkan banyak orang yang mati, bahkan berperang ya, berkonflik karena memperebutkan air gitu. Dan itu juga berdampak pada hasil panen yang tidak berhasil gitu ya, atau gagal karena kurang air. Dan ini juga mempengaruhi gangguan ekosistem di dalam dunia ini gitu, karena satu berkaitan dengan yang lain, manusia berkaitan dengan binatang, dengan tanaman, dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau satu satu aspek itu rusak, itu akan mempengaruhi semuanya karena ini kan lingkaran ekosistem gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini di Afrika. Saking tidak adanya air, ya, mereka mandi pakai kencing unta atau lembu gitu ya. Minum dari bekas-bekas apa namanya? Kubangan itu. Bahkan ada suku Afrika yang karena tidak ada air, itu mereka mandi dengan cara mengambil kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itulah yang dipakai untuk mandi sekaligus untuk mengusir nyamuk gitu ya. Nah, itu saking keringnya di sana ya. Jadi ya apa yang ada itu yang digunakan. Nah, kemudian ini yang kemudian menyebabkan kerusakan ekologi, bencana meningkat di mana-mana dan kita sendiri sudah menyaksikannya, banjir bandang, tanah longsor, megatrust, tsunami, gempa, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Ya, COVID-19 sekarang muncul lagi super flu katanya. Flu burung, lupus,
toksoplasma atau autoimun ya, itu banyak sekali terjadi saat ini gitu ya. Dan ini ya pada akhirnya kita sendiri yang mengalaminya. Nah, penyebab dari kerusakan ekologi ini terutama adalah karena keserakahan manusia. Dan juga karena adanya yang disebut dengan gas-gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini yang kemudian menghasilkan karbon dioksida, ya. Nah, ini dihasilkan melalui pembakaran hutan, sampah, alat-alat rumah tangga itu baik itu melalui kulkas, hair dryer yang kita pakai atau hairspray yang kita pakai, itu semua menyebabkan munculnya gas rumah kaca yang menyebabkan ini ekosistemnya terganggu, lalu kemudian lapisan ozon itu lubangnya semakin besar seperti itu. Belum lagi dengan program kelapa sawit, ya kelapa sawit ini yang sangat berdampak negatif sebenarnya terhadap lingkungan karena dia banyak membutuhkan air. Jadi kelapa sawit ini menghabiskan air tanah. Belum lagi kalau dijadikan minyak itu dia lemak jenuhnya tinggi sehingga sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan. Ya, makanya banyak orang yang kena jantung, serangan jantung, tensi dan lain sebagainya. Kemudian juga karena akarnya akar serabut, ini yang kemudian menyebabkan erosi. Jadi dia tidak bisa menahan air dan juga menahan tekanan dari tanah itu. Ya, dan biasanya untuk membuat kebun kelapa sawit itu dilakukan pembakaran yang luas gitu terhadap hutan. Nah, ini juga menyumbang untuk karbon dioksida ya melalui pembakaran hutan. Nah, ini yang menyebabkan hutan-hutan kita jadi gundul semuanya. Ya, belum lagi dengan sampah ya. Juga ada yang disebut dengan polusi udara ya, hujan mikroplastik itu di Jakarta ya saya lihat Jogja tidak masuk gitu ya, tapi untuk daerah-daerah lain itu hujan mikroplastik dan itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Kemudian karena pembangunan yang tidak seimbang ya dan juga pertambahan penduduk yang begitu besar itu akan juga berdampak pada volume sampah yang juga semakin banyak. Ya, jadi penduduk kita ini mungkin sudah 300 juta gitu ya, 300 juta dan itu sangat tidak kondusif sebenarnya untuk kehidupan bersama. Nah, ini kita lihat tempat-tempat yang gundul, hutan-hutan yang sudah digundul gitu ya. Dan penyebab dari pengundulan hutan ini adalah karena pelepasan kawasan hutan. Jadi digunakan untuk kebun sawit, kemudian penebangan liar. Jadi sekarang bukan hanya hutan yang biasa yang digunduli gitu, tapi hutan primer yang dulunya itu dilarang, hutan lindung, area konservasi, habitat satwa itu juga termasuk tanah adat itu diambil gitu ya karena keserakahan manusia yang pengen untung banyak, pengen kaya sampai ratusan keturunan mungkin gitu ya. Nah, kemudian juga oleh kebakaran hutan yang berulang, baik karena ulah manusia maupun juga karena kemarau yang terlalu panjang yang kemudian menimbulkan api sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian juga pertambangan ya, di mana-mana banyak sekali pertambangan apalagi pemerintah membuka NGO atau agama-agama gitu ya ditawarkan sekolah-sekolah untuk membuka tambang. Semakin banyaklah tambang dan semakin rusaklah alam ini. Termasuk juga pembukaan infrastruktur gitu ya. Jadi di mana ada tambang, di mana ada proyek gitu pasti yang dibutuhkan adalah jalan. Jadi membuat jalan, membuat bendungan yang ini tentu saja merusak alam begitu ya. Tapi orang tidak peduli, pemerintah tidak peduli, yang penting dapat untung. Nah, Indonesia ini kalau saya lihat data berkontribusi pada penghancuran hutan secara global. Jadi dari 2002 sampai 2024 itu ada 10,7 juta hektar ya yang digunduli dan sawit itu yang paling dominan gitu ya. Nah, kita lihat di sini Sumatera Utara 1,6 juta ya digunakan untuk lapas sawit, Aceh 860, Sumatera Barat 700 lebih, dan Papua 687. Tapi ada rencana untuk membuka 2 juta hektar. Ya, dan sekarang sudah dikirim 2.000 alat berat di sana untuk mengunduli hutan-hutan di Papua. Nah, kita lihat di sini gambar yang semulanya hijau, ini gambarnya jadi gundul semua. Ya, ini hijau, gundul, ya, semuanya tinggal
kayu-kayu yang dipotong, yang dibawa oleh banjir bandang, ya, ini sangat mengerikan sebenarnya dan sangat memprihatinkan. Jadi kalau Bapak Ibu ke daerah-daerah, di atas pesawat aja kita bisa lihat gundulnya hutan-hutan itu ya. Di Kalimantan itu banyak sekali yang gundul. Pohon itu hanya ada di pinggir jalan, tapi di belakang jalan itu semuanya gundul dan berlubang-lubang karena orang menggali untuk batu bara juga, ya nikel dan lain sebagainya. Belum lagi minyak bumi yang disedot gitu ya. Jadi dieksploitasi habis-habisan. Ya, ini kita lihat bahwa yang memiliki ini kayu-kayu yang ditebang ini bukan rakyat biasa. Rakyat biasa hanya disuruh untuk menebang, tapi yang punya itu justru kehutanan gitu. Itu kan aneh gitu ya. Nah, kemudian Menteri kita juga mengusulkan untuk mengizinkan 1,64 juta hektar untuk dibabat demi untuk kelapa sawit. Nah, ini kan sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Bagaimana hancurnya bumi ini karena keserakahan manusia. Nah, sekarang saya masuk di ekofeminis, ya. Nah, ini perempuan pembangunan dan ekologi. Nah, berbicara tentang pembangunan, memang tujuannya sebenarnya baik ya untuk meningkatkan taraf hidup semua orang gitu. Jadi, bagaimana kebutuhan produktivitas, pertumbuhan itu diarahkan untuk mendapatkan surplus, ya, laba, keuntungan supaya masyarakatnya bisa makmur gitu ya dengan kekayaan alam itu. Nah, tetapi di dalam mengelola alam itu kadang kita menggunakan gaya barat. Ya, gaya barat ini yang menekankan pada kapitalisme dan rasionalitas. Jadi dengan kapitalisme, kapital, uang, semua apa yang ada di alam itu dilihat sebagai uang, sebagai kapital yang harus dikerus sehabis-habisnya dan menggunakan pemikiran rasional. Kalau dibiarkan begitu saja, dia tidak mendatangkan keuntungan besar. Lalu diubahlah bagaimana supaya dia bisa mendatangkan kapital yang besar sekali bagi pelaku ekonomi. Nah, ini yang ikut ya menghancurkan alam itu gitu. Nah, kemudian supaya bisa melakukan kapitalisasi itu, maka dibuatlah sistem kapitalisme gitu ya, praktek kapitalisme. Jadi walaupun sekarang kita tidak ada kolonialisme ya. Jadi walaupun kita sekarang tidak ada lagi penjajahan gitu ya, tetapi sebenarnya kita masih dijajah secara budaya dan secara ekonomi. Jadi tidak langsung kayak dulu Jepang, Belanda menjajah kita secara fisik itu tidak. Ya, tapi dia menjajah dalam bentuk yang lain. Kemudian rata-rata orang barat itu atau pelaku ekonomi akan mengatakan ke bangsa-bangsa yang dijajah ini bahwa mereka itu adalah miskin. Mereka manusia yang sengsara gitu. Nah, supaya kaya maka kita akan dikasih model gitu ya. Ikutlah negara barat yang makmur ya, punya rumah tembok, punya TV, punya kendaraan gitu. Jadi diiming-imingi gitu. Nah, supaya kita bisa sama dengan mereka, maka kita harus berusaha menjual apa yang ada, termasuk menguras alam ini, gitu ya. Jadi rumah yang sebenarnya rumah alang, rumah bambu gitu cocok dengan udara yang panas gitu diubah jadi rumah tembok. Dan untuk mengubah rumah tembok kita menjual alam atau menguras alam itu. Ya, jadi kita selalu dibilang kamu itu miskin, kamu itu bodoh, gitu ya. Lama-lama kita mengakui atau menerima bahwa kita miskin dan supaya keluar dari kemiskinan, kita akan menjual alam ini. Gitu ya, bukan pengetahuan teknologi yang kita jual tapi alam yang kita kuras. Nah, di dalam menguras alam ini kendali itu ada di pemegang modal, bukan rakyat. Jadi siapa yang punya modal, dialah yang berkuasa. Rakyat ini hanya dimanipulasi untuk tujuan ekonomi pemegang modal. Jadi di sini kita melihat bahwa pembangunan sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi dia tidak berpihak pada rakyat, tetapi justru untuk memuaskan pelaku ekonomi, pengusaha, dan juga penguasa. Dan seringkali pengusaha itu menggunakan militer, ya kekuatan militer untuk menguasai, membungkam rakyat supaya kekayaan alamnya itu bisa diambil gitu ya. Contoh ini muncul di Aceh, ya di Papua gitu. Jadi supaya mereka bungkam, ya ditempatkanlah tentara di sana gitu ya. Dan kalau masyarakatnya memberontak, maka akan dicap sebagai KKB, pemberontak gitu ya. Dan ini lalu melegitimasi bagaimana mereka dihancurkan.
Nah, ini juga terjadi secara global di negara barat gitu ya. Venezuela kemarin itu sebenarnya bukan hanya sekedar masalah politik dalam negeri, tapi karena dia punya kekayaan alam yang luar biasa ya. Sumber minyaknya itu 300 juta atau berapa itu ya. Dan itu sebenarnya mau diambil, tapi dengan menggunakan persoalan dalam negeri itu gitu ya. Di Nigeria itu ada pembasmian massal penduduk Kristen. Kenapa mereka dibasmi? Kadang dengan menggunakan alasan agama, tapi sebenarnya bukan itu. Tapi karena di situ ada sumber-sumber emas, ya supaya bisa dikuasai, ya orangnya yang dibunuh. Ya di Timur Tengah, begitu juga termasuk di Afrika gitu ya, dan Indonesia juga. Kita punya tambang emas, tapi rakyatnya nggak pernah makmur gitu ya. Karena kenapa? Semuanya itu dibawa ke luar negeri, bukan untuk masyarakat setempat gitu ya. Jadi Papua tetap miskin aja walaupun mereka punya tambang privat dan juga punya sumber alam yang luar biasa kaya gitu. Nah, ini kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu muncul di Indonesia. Investasi kita bilang ya, dan mereka menjanjikan lapangan kerja. Tapi sebenarnya orang Indonesia asli itu hanya bidang-bidang cleaning service aja, gitu ya. Tapi yang bekerja di situ kayak di Morowali itu semua dari luar negeri, dari Cina dikirim. Ahli-ahlinya dari mereka semua. Kita hanya menyediakan bahan mentah, ya alamnya yang dirusak, dan sebenarnya kita lebih banyak jadi penonton daripada menikmati apa yang dihasilkan oleh alam kita. Nah, ini yang kita lihat ya, penguasaan atau monopoli ya. Jadi untuk bisa supaya bisa mendapatkan kapital yang sangat besar, maka prinsip yang dilakukan adalah kolonialisasi atau penjajahan. Yang kedua adalah apa ya, monopoli. Monopoli di sini dia menguasai pasar. Jadi dia yang menentukan harga-harga ya, berapa besarnya, dan ini tentunya dalam rangka keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada perusahaan Bapak Ibu, itu 90% untuk pemilik modal atau yang punya perusahaan itu. Sedangkan 10% itu untuk pegawai, untuk bayar iklan, untuk sarana jalan, dan lain sebagainya. Jadi dia nggak mau rugi, ya. Jadi dia menguasai pasar, kemudian juga menguasai sumber-sumber daya alam. Makanya perusahaan-perusahaan luar negeri ini dia bukan hanya menerima hasil dari Indonesia misalnya ya, tapi dia juga datang ke Indonesia, dia membeli tanah-tanah rakyat, lalu dijadikan perkebunan, lalu di situ dia buat pabrik, lalu menghasilkan barang-barang, lalu tinggal dipasarkan ke luar negeri. Jadi dia menguasai semuanya. Contohnya ya, perusahaan ban ya, ban yang dari Jepang itu. Dia membeli tanah-tanah di Sumatera, lalu ditanami dengan karet, lalu buat pabriknya di situ, lalu ada tenaga kerja yang murah ya, sehingga hasilnya itu berlipat-lipat begitu ya. Jadi mereka mendatangkan orangnya ke sini dan menguras habis apa yang ada di Indonesia. Lalu kemudian penguasaan proses produksi ya. Jadi mereka yang menguasai apa ya, teknologinya, lalu tenaga kita itu jadi buruh murah. Ya karena apa? Ya mereka ingin untung besar dengan memberikan gaji yang sangat murah kepada tenaga-tenaga kerja yang ada. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa pembangunan itu sebenarnya menghancurkan alam. Jadi alam hanya dilihat sebagai kapital atau alat bagi penguasa atau pengusaha. Ya kadang pengusaha itu juga diperalat oleh penguasa gitu ya, untuk mendatangkan keuntungan secara pribadi atau kelompok gitu. Jadi alam ini dilihat sebagai benda, sebagai materi yang bisa dieksploitasi sesuka mereka gitu. Walaupun mereka nggak pernah tanam hutan, tapi mereka datang mengambil, setelah habis nanti mereka pergi gitu ya. Nah, sistem mereka akan melihat cara kita mengelola alam secara tradisional itu sebagai yang tidak menguntungkan, tidak produktif, ya. Jadi kalau kita misalnya timba air pakai ember gitu ya, pakai pompa, itu dianggap apa ya, tradisional dan tidak produktif. Jadi digantilah pakai bendungan gitu. Kalau kita buat sawah dengan menggunakan pupuk organik gitu ya, pupuk-pupuk kandang gitu, dianggap itu tidak produktif. Maka pakailah pupuk kimia yang sebenarnya merusak alam, karena lama-lama kalau kita pakai pupuk urea kimia itu humusnya, haranya itu tanah itu habis gitu.
tapi dipaksa dengan menggunakan pupuk kimia. Makanya kita bisa panen 3 kali dalam setahun tanpa istirahat. Ya, tanah itu tidak dibiarkan istirahat. Tanaman-tanaman monokultur itu muncul menggantikan tanaman tropis yang sangat beragam sebenarnya. Tangkap ikan pakai pancing itu dianggap tidak produktif. Pakai bom ya supaya bisa mendapatkan ikan banyak. Tapi merusak laut ekosistemnya karena semua terumbu karang, ikan-ikan kecil ikut mati. Tapi nggak peduli mereka, yang penting kan bisa dapat banyak uang gitu. Nah, kita melihat Bapak Ibu cara bertanam kita, bercocok tanam kita. Pupuk itu nggak tahu berapa banyak yang disebarkan. Ya, belum lagi pestisida yang ini sebenarnya tidak hanya membunuh serangga atau hama, tapi juga membunuh manusia. Jadi kita melihat proses nasi itu aja ya, dari proses tanamnya bagaimana kita pakai bibit hibrida yang sebenarnya hasil persilangan ya, biar cepat menghasilkan, begitu pakai pupuk, pakai pestisida, nanti juga ketika digiling dikasih pemutih, lalu kita memasaknya pakai rice cooker ya. Jadi sebenarnya di tubuh kita ini sebenarnya sudah banyak sekali zat kimia yang berbahaya. Ya, tapi kita tidak sadar dengan itu gitu ya. Jadi inilah dampak dari pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Lalu kemudian dampaknya bagi perempuan gitu ya, pembangunan dilihat sebagai penindasan terhadap perempuan. Jadi pembangunan ini menggantikan prinsip-prinsip feminin. Jadi biasanya prinsip feminin itu dia tidak mengambil sehabis-habisnya. Dia ambil sesuai kebutuhan. Misalnya ambil sayur ya hanya untuk cukup untuk makan hari itu gitu. Besok ambil lagi, tapi lalu tanamannya itu dipupuk, dirawat gitu ya. Jadi prinsip feminin itu mencipta, menumbuhkan, mengembangkan dan bekerja sama dengan alam. Jadi dia tidak merusak alam, tidak mengeksploitasi alam. Nah, ini berbeda dengan prinsip-prinsip maskulin yang merusak, membunuh, mendominasi, memperlakukan alam sebagai objek penderita korban gitu ya dari pembangunan. Jadi bagi mereka pelaku ekonomi, cara-cara feminin ini tidak menguntungkan, tidak produktif, lalu digantikan dengan prinsip maskulin, ya mengambil sehabis-habisnya. Nah, ini yang merusak alam. Nah, belum lagi dalam tradisi kita, budaya kita, pemilik tanah itu adalah laki-laki. Perempuan tidak diizinkan untuk memiliki tanah, kecuali memang di dalam keluarga itu tidak ada laki-laki gitu ya. Tapi yang menguasai tanah, menjual tanah adalah laki-laki. Sehingga yang dikedepankan adalah pengalaman hidup laki-laki dan juga dominasi dari laki-laki terhadap alam. Ya, bagaimana dia menguras alam. Memang tidak semua laki-laki begitu ya. Ada banyak juga laki-laki yang ramah terhadap alam. Tapi secara umum cenderung untuk menguras alam begitu. Nah, perempuan sendiri tidak punya akses kadang. Ya, ada juga perempuan tapi istilahnya membantu gitu ya, membantu panen, membantu menanam begitu. Tetapi kadang bukan perempuan yang memiliki alam atau tanah itu gitu. Ya, jadi kadang perempuan itu dianggap kamu tidak tahu apa-apa, apalagi di zaman modern sekarang ini. Sehingga karena tidak punya akses di dalam alam ini, di dalam berkebun, bertanam begitu, lalu perempuan banyak yang jadi TKW ya atau menjadi pelacur begitu ya. Nah, kita melihat sistem modern sekarang ya. Tanam padi itu bisa menggunakan mesin. Menyiang padi pakai mesin. Memanen padi pakai mesin gitu ya. Bahkan sampai jadi beras itu semua pakai mesin. Dan itu bisa dikerjakan oleh satu orang. Nah, kalau perempuan bisa punya kemampuan ini bisa dia lakukan. Tapi biasanya yang mendapat kesempatan ini adalah laki-laki karena laki-laki sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga. Jadi yang diprioritaskan adalah laki-laki. Sedangkan perempuannya tersingkirkan dari pertanian gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita melihat bahwa kemudian penguasaan terhadap alam ini, pembangunan yang menghancurkan ya yang tidak seimbang ini lalu kemudian berdampak pada perempuan dan alam ya, kerusakan ekologi dan perempuan juga tidak punya akses terhadap pertanian atau ekologi. Dampaknya adalah ya secara khusus kita negara Indonesia kita hanya menjadi penonton gitu. Lingkungannya jadi rusak ya, kemiskinan itu bertambah ya dan juga terjadi yang disebut dengan genosid ya, pembunuhan massal kepada manusia, masyarakat, karena kalau alamnya rusak ya itu juga berdampak pada manusianya. Ekosid ya, jadi genosid, ekosid, pengerusakan pembunuhan alam dan juga etnosid
Jadi ada etnis-etnis terutama di Papua yang sengaja disingkirkan supaya bisa menguasai alam. Ya, jadi sekarang kalau kita ke Papua kita akan lihat bahwa orang-orang Papua itu jumlahnya semakin kecil. Yang banyak itu adalah pendatang dari luar Papua dan mereka menguasai tempat-tempat di Papua sana, gitu ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang apa itu gerakan ekofeminis. Jadi ekofeminis ini dari kata eko, ya, eko dari oikos, rumah atau tempat bersama, tempat tinggal bersama, baik manusia, alam, binatang, tanah dan segala macam, ya, rumah bersama kita. Dan ekologi itu berarti ilmu ya yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, saya tidak menggunakan kata lingkungan ya, karena lingkungan itu biasanya menunjuk pada sesuatu yang di luar manusia. Tapi menggunakan ekologi. Ekologi artinya manusia juga termasuk bagian dari alam ini. Ya, jadi sebagai sama-sama subjek. Kalau lingkungan itu subjek objek, manusia subjek, lingkungan itu objek. Tapi kalau ekologi semuanya menjadi subjek. Nah, feminisme sendiri ini berbicara tentang ketimpangan antara jenis kelamin, ya, diskriminasi, penindasan, kekerasan terhadap perempuan. Ya, walaupun ada juga laki-laki yang mengalami kekerasan. Nah, jadi ekofeminis ini adalah bagaimana perempuan itu dengan gerakan feminismenya memperhatikan ekologi, kerusakan ekologi, dan bagaimana menggunakan prinsip feminin di dalam mengelola alam, gitu ya. Jadi ada kritik dari kaum feminisme terhadap kerusakan alam dan melihat bahwa alam ini rusak karena apa ya, prinsip dominasi dari manusia dan ada bias laki-laki atau prinsip maskulin yang dipraktekkan dalam pengelolaan alam. Jadi gerakan ekofeminis itu adalah gerakan melawan ya kekerasan terhadap perempuan dan ekologi atau lingkungan gitu ya. Jadi perempuan dan alam ini memiliki hubungan yang saling berkaitan gitu. Jadi perempuan dan alam sama-sama ditindas, sama-sama dieksploitasi akibat dari sistem patriarki, ya, sistem patriarki yang mendominasi begitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh persamaan antara perempuan dan alam. Nah, tokoh perempuan pertama yang berbicara tentang alam ini, kerusakan alam atau mengusulkan ekofeminis adalah Rachel Carson ya, Rachel Louise Carson gitu ya dari Amerika. Jadi dia pertama-tama berkecimpung di masalah ekologi, kerusakan ekologi dengan tulisannya melalui tulisan tentang Silent Spring. Ya, Silent Spring ini dia waktu itu pulang ke kampungnya ya di Amerika di sana dan dia melihat dulu-dulunya ada suara burung banyak sekali, tanaman, hutan banyak sekali, tapi kemudian tidak ada lagi suara burung. Ya, hilang semuanya. Dan alam itu menjadi rusak gitu. Dan itu diakibatkan dalam penelitiannya karena pestisida. Jadi petani-petani yang menggunakan pestisida yang kemudian merusak serangga, lalu burung-burung ini tidak punya makanan lagi. Jadi dari situlah dia memunculkan atau mengamati bahwa kenapa alam ini rusak itu karena disebabkan oleh cara mengelola alam yang keliru gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah ekosistem saling berkaitan. Jadi kalau menggunakan pestisida bukan hanya serangga yang mati, binatang-binatang yang lain juga akan ikut mati, termasuk manusia juga akan mengalami dampaknya. Jadi kalau kita makan buah gitu, sayur yang ada pestisida, kan lama-lama kita juga menumpuk di dalam tubuh kita dan kita kena penyakit juga. Jadi ada kritik di situ bahwa alam ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Manusia saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Jadi harusnya alam ini tidak dilihat sebagai alat atau benda materi oleh manusia, tetapi sebagai yang juga subjek gitu. Jadi di sini dikenal dengan ekologi dangkal ya, atau ekologi. Ini yang melihat alam itu hanya sebagai alat, sebagai materi. Jadi kita seringkali mengatakan, ini cuma tanaman kok, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita potong pun nggak masalah, itu kan cuma benda, materi. Ya,
Ini yang disebut dengan ekologi dangkal gitu. Nah, yang tokoh yang berikutnya adalah Francois de Bon, ya, ini orang Prancis yang meneliti dan melihat bahwa dominasi terhadap alam, kerusakan terhadap alam itu karena struktur berpikir dan struktur sosial patriarkis. Jadi menindas perempuan, jadi dia melihat bahwa penindasan terhadap perempuan itu juga terjadi pada alam. Ya, ini orang Perancis ya. Lalu kemudian ada tokoh LDN Conway. Nah, dia juga menentang paham dualisme. Jadi kenapa alam ini dirusak? Karena ada paham dualisme. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa itu dualisme mekanik ya. Jadi melihat hanya alam ini hanya sebagai mesin saja gitu ya yang menghasilkan tanaman untuk manusia ya. Jadi ini juga disinggung oleh Francis Bacon dan dia melihat bahwa alam ini ya cuma benda aja gitu ya. Dan mengembangkan filsafat holisme si LD ini mengembangkan filsafat holisme organis. Jadi untuk menentang dualisme mekanik itu yang mesin gitu ya, dia memperkenalkan filsafat holisme, kesatuan alam dengan organ-organ yang ada di alam begitu. Bahwa alam memiliki roh, bahwa alam ini juga subjek ya, dia punya kehidupan sendiri gitu. Jadi bukan hanya manusia yang punya kehidupan sendiri, tapi alam juga begitu. Nah, ini diperkuat oleh Barbara McClintock ya dengan mengatakan bahwa alam adalah realitas yang hidup, dia bertumbuh, ya, dia berpribadi, bukan objek begitu. Dan tokoh Rosemary Rutter ini juga melihat alam ini sebagai Gaia atau Dewi, ya, jadi sebagai satu organisme, ya, kesatuan antara satu dengan yang lain. Demikian juga dari Caroline Spretnak dan Stauhart, ya, itu dia melihat hubungan antara bumi dengan dewi-dewi. Jadi ini ada kaitannya dengan apa ya? Selama ini teologi kita melihat Allah itu transenden, jauh dari kita gitu ya, di sorga entah di mana, di langit begitu. Lalu kemudian dia melihat pemahaman seperti itu turut menyebabkan manusia menghancurkan alam, ya, karena melihat Allah itu jauh dari manusia gitu ya. Tetapi lalu dia mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu juga imanen, ya, hadir di dalam bersama-sama dengan alam ini. Nah, itu dia melihat di dalam diri dewi-dewi, ya, para dewi gitu ya. Jadi ada Dewi Pohon, Dewi Kesuburan. Di Alkitab ada yang disebut dengan Dewi Asera, Isis, Istar. Dan di dalam budaya kita juga kita mengenal ada Dewi Padi, Dewi Sri. Ya, ini dia mempertentangkan Allahnya laki-laki yang jauh transenden dengan Allah perempuan yang imanen, hadir di dalam kehidupan manusia, berinkarnasi di dalam kehidupan manusia. Jadi dia memperkenalkan tentang agama para dewi gitu. Jadi mengusulkan perempuan-perempuan untuk membangkitkan agama para dewi yang dianggap lebih ramah terhadap alam daripada Allahnya laki-laki yang patriarki itu, ya. Nah, selanjutnya kita melihat penyebab selain yang sudah saya sebutkan tadi, eksploitasi terhadap alam. Yang pertama adalah prinsip knowledge is power. Jadi siapa yang punya pengetahuan, dia yang akan menguasai atau berkuasa, ya, termasuk berkuasa terhadap alam ini, yaitu melalui budaya patriarki, ya, melihat alam sebagai atau prinsip hidup sebagai yang materialistis, kapitalis dan lain sebagainya. Ya, dengan budaya patriarki tadi saya sudah katakan maka pembangunan akan dilakukan dengan model yang berpusat pada androsentris, ya, pada laki-laki. Dan laki-laki dari budaya itu selalu dididik sebagai yang paling berkuasa, dominan, ya, maskulin begitu ya. Dan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman dualisme yang saya sudah katakan tadi dari N tadi itu, ya. Dualisme ini pemahamannya seperti ini. Ya, jadi ada dua hal ya, rasio, materi gitu ya, akal, jiwa, tubuh, aktif, pasif, intelektual, material, badan gitu ya, emosi, pasif gitu. Nah, yang rasio, akal, rohani, aktif ini atau intelektual ini digambarkan sebagai laki-laki. Sedangkan materi, alam, badan, pasif, bodoh itu digambarkan sebagai perempuan termasuk alam.
Jadi perempuan dan alam punya posisi yang sama, sebagai sama-sama dianggap sebagai materi, sebagai objek gitu ya. Dan karena itu dilihat oleh kaum feminis, penindasan terhadap perempuan sama dengan penindasan terhadap alam. Karena posisinya sama, sama-sama sebagai materi dan dieksploitasi atas dasar pemikiran patriarki ya, atau rasional begitu ya. Nah, ini termasuk juga diungkapkan oleh Francis Bacon yang mengatakan bahwa alam adalah perempuan liar. Jadi dia menggambarkan alam itu sebagai perempuan liar atau sundal yang harus ditaklukkan, harus dikendalikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi di sini kita melihat ada kesamaan antara perempuan dengan alam dan juga pengerusakan terhadap perempuan dan alam. Nah, kemudian ada nilai hierarkis atas bawah. Jadi ada pemahaman oh mereka yang di atas ya laki-laki, perempuan yang di bawah. Dan kadang ini diterima kalau yang atas menindas yang di bawah dan itu dianggap sebagai hukum alam. Ya, bahwa wajarlah yang di atas itu menindas yang di bawah. Ya. Kemudian ada kesamaan juga antara perempuan dengan alam. Alam melahirkan kehidupan, menyediakan makanan untuk kita manusia gitu ya. Itu sama dengan perempuan. Perempuan melahirkan anak dan juga merawat anak itu melalui penyediaan makanan sehari-hari di rumah, mencari makan dan lain sebagainya untuk anak ya atau keluarga. Jadi ada peran yang sama antara alam dengan perempuan. Karena itu bumi ya di banyak budaya digambarkan sebagai perempuan, ibu pertiwi, ya, mother earth gitu ya. Memang ada kalau di Jerman itu fatherland ya, bapak negeri gitu ya, bukan ibu negeri gitu ya, beda dengan yang lain-lain. Tapi ya saya lihat itu hanya di Jerman aja gitu. Nah, kemudian masyarakat industri melihat produksi reproduksi perempuan dan alam ini dianggap sebagai tidak produktif, dianggap tidak buat orang jadi kaya, jadi makmur gitu ya, jadi ditinggalkan. Ya, jadi cara perempuan menimba air, memasak, jadi air minum itu dianggap tidak produktif. Lalu dibuatlah usaha bagaimana menghasilkan aqua. Makanya sekarang banyak sekali aqua yang dulunya kita bisa ambil gratis minum, nah sekarang diperjualbelikan. Dan kita setiap pesta menggunakan aqua itu. Bukan lagi perempuan udah malas memasak air, menyiapkan air gitu, tidak. Dan ini yang turut menyumbang untuk krisis ekologi dan sebenarnya krisis ekologi ini juga sangat seksis. Jadi bukan hanya sekedar krisis ekologi, di situ ada bias gender, penindasan terhadap perempuan sebenarnya. Jadi ada kaitan antara kerusakan ekologi dengan perempuan. Ya, walaupun pelaku perusakan ekologi itu tidak semata-mata laki-laki ya, ada banyak juga perempuan, tapi karena perempuan ini menggunakan prinsip maskulin di dalam menghadapi alam. Nah, kemudian kapitalisme itu ya. Jadi saya membaca satu artikel yang menganalisa bahwa ada banyak pabrik di Indonesia, tambang apa segala macam, tapi sebenarnya itu bukan untuk kita. Kita lebih banyak sebagai penonton. Saya ke Kalimantan, itu ada batu bara di sana. Itu 1 menit itu lewat kapal tongkang gitu ya, membawa batu bara. Kemana itu dibawa? Itu ke Cina. Ya, emas kita itu dibawa ke Amerika, ke Singapura gitu. Jadi kita hanya pemasok bahan mentah dan itu juga bukan punya kita. Ya, jadi kita tetap miskin dan ada 10 daerah tambang terbesar ya, tapi penduduknya tetap miskin dan terutama itu ada di Papua. Ya. Miskin walaupun mereka sehari-hari melihat ada tambang gitu ya, ada emas tapi mereka tidak memiliki itu. Nah, dari prinsip maskulin ini kapitalisme, lalu pengetahuan lokal, hikmat lokal itu digantikan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan modern yang pakai mesin gitu yang menghasilkan berton-ton emas, batu bara dan lain sebagainya. Jadi kita yang hikmat lokal yang lebih ramah terhadap alam itu ditinggalkan. Belum lagi ditambah dengan teologi. Ya, Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah dan kuasai bumi. Ini sangat bersifat antroposentris, berpusat kepada manusia. Belum lagi dengan misionaris yang datang ke Indonesia membawa agama Kristen, tapi juga dengan alasan membasmi berhala gitu. Lalu pohon-pohon besar, batu-batu besar itu dirusak. Ya, hutan-hutan keramat itu dirusak ya dengan alasan menghancurkan berhala. Tapi itu ikut ya. Jadi kekristenan itu ikut menyumbang untuk pembasmian ekologi sebenarnya, pengurusakan ekologi. Jadi yang
menjadi pusat adalah manusia. Alam itu dirusak karena dianggap sebagai materi. Belum lagi dengan prinsip pietisme. Jadi kita selalu diajarkan dalam agama, oh nggak apa-apa, menderita di dunia, nanti kita masuk surga. Jadi kalau ada peristiwa bencana gitu, kita bukannya melihat di mana penyebabnya lalu kemudian memperbaharui alam, tapi yang dilakukan adalah perbanyak doa karena kiamat akan datang. Ya, kita akan disambut masuk ke surga gitu. Ini kan terjadi pengabaian terhadap alam. Jadi bukanlah memperbaiki alam, tapi malah memperbanyak doa dan ibadah yang tidak memperbaharui alam itu sendiri. Jadi saya pernah ada PA begitu ya, ada bencana lalu mereka mengatakan kita harus memperbanyak-banyak doa dan ibadah. Saya bilang berhenti berdoa. Ya, ambil tindakan bagaimana tanaman, ya penghijauan, sampah diurus gitu, bukan berdoa. Ya berdoa penting, tapi tanpa tindakan nggak ada gunanya gitu. Nah, selanjutnya kita melihat kenapa alam itu rusak. Yang pertama, alam itu memperbaharui dirinya. Ya, jadi seperti kita ada lahir, mati, sakit, ya alam juga begitu gitu ya, memperbarui dirinya. Misalnya Gunung Merapi meletus, ada gempa karena ada palung yang patah gitu. Itu karena alam memperbarui dirinya. Tetapi kerusakan alam terbesar bukan karena alam memperbarui dirinya, tapi lebih karena ulah manusia. Ya, laki-laki diajarkan sebagai pencari nafkah, mereka berburu, tebang pohon, lahan pertanian, perusahaan, itu kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Ya, jadi karena mereka sebagai pencari nafkah, mereka lah yang bekerja di sana. Ya, nah tapi tidak hanya laki-laki, perempuan juga begitu. Kenapa? Karena perempuan misalnya di bagian lain ya, kita itu sebenarnya penghasil sampah terbesar ya melalui ideologi kecantikan. Jadi kita menggunakan prinsip barat ya, berfokus pada laki-laki kapitalis ya, lalu kemudian menumpuk sampah limbah kimia. Bayangkannya aja kita perempuan ya, pakai bedak, pakai lipstik, pakai maskara, pakai segala macam operasi plastik, belum lagi pakaian kita dari kulit rusa, kulit ular, kulit biawak dan macam-macam. Itu merusak ekologi gitu ya. Belum lagi dengan pekerjaan kita di rumah. Ya, kita selalu menggunakan listrik, air, TV, ya. Belum lagi AC, pembersih lantai itu semua dari kimia, sabun-sabun itu semua dari kimia. Jadi kita perempuan turut menyumbang kerusakan ekologi. Belum lagi sampah rumah tangga. Sampah terbanyak itu justru datang dari rumah tangga. Dan siapa yang buang itu? Ya perempuan juga. Ya belum lagi pembalut, popok dan macam-macam gitu ya. Dan ada banyak juga perempuan berpendidikan yang kemudian juga kerja di perusahaan, ya menjalankan teknologi. Berarti kan perempuan juga ikut melakukan eksploitasi atau pengerusakan terhadap alam. Ya, belum lagi perempuan yang tukang belanja nggak pernah puas, belanja ini itu lalu kemudian dibuang aja sebagai sampah gitu. Ya. Jadi kita baik laki-laki perempuan terlibat di dalam pengerusakan alam walaupun ada prinsip feminin itu tadi. Ya. Dan dampaknya sebenarnya kena pertama itu kepada perempuan. Karena perempuanlah yang siap makan di dalam keluarga. Bagaimana dia dapat air bersih kalau semuanya sudah kotor? Bagaimana dia menghasilkan pakaian kalau semuanya sudah rusak? Gitu ya. Air minum, makanan yang sudah terkontaminasi, ya, semuanya mendatangkan masalah untuk keluarga dan untuk perempuan itu sendiri. Kemudian penyakit gangguan hormon, saraf, kanker, ya autoimun dan autis itu yang kena pertama adalah perempuan karena setiap hari perempuan ngepel pakai bahan kimia gitu, dia hirup ya, memang tidak secara langsung kena tapi dia menumpuk lalu kemudian menyebabkan banyak sekali penyakit, kanker payudara, kanker rahim, kanker macam-macam gitu ya, dan terutama juga kehilangan pekerjaan bagi perempuan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya menjelaskan tentang perbedaan antara ekofeminis dengan ekologi. Nah, ekofeminis ini tidak bertujuan dia melestarikan lingkungan itu ya, bukan terutama untuk manusia, gitu ya. Jadi misalnya karena ada kerusakan ekologi, ayo kita tanam ulang lagi pohon-pohon apa segala supaya hutan ini bisa untuk masa depan anak cucu. Tidak. Tetapi yang pertama dipertimbangkan oleh ekofeminis adalah alam itu sendiri. Jadi melihat alam itu sebagai yang berpribadi, punya hak untuk hidup. Ya, sebab kalau kita
mempertimbangkan manusia, ya, supaya manusia selamat gitu, itu masih pikiran antroposentris. Jadi yang pusatnya di situ adalah manusia. Pertanyaannya, kalau manusia untung, berarti ekologi nggak usah diperhatikan, gitu kan? Jadi ekofeminis dia lebih memperjuangkan alam itu sendiri, alam yang dianggap punya nilai intrinsik, ya, dia deep ekologi, dibilang ya, ekologi dalam, dia sebagai subjek yang harus dihargai, punya hak hidup sama seperti manusia. Jadi yang dilakukan sasaran utamanya adalah transformasi kesadaran, ya, kesadaran bahwa yang dimaksud yang sesama itu bukan cuma sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk yang lain, ya, yang perlu diperjuangkan. Mereka nggak bisa membela diri. Jadi perempuan-perempuan ini, kaum feminis inilah yang berjuang untuk alam itu. Nah, kemudian dalam ekofeminis itu, krisis ekologi itu dilihat penyebabnya adalah karena sistem atau pemikiran antroposentris dan androsentris, berpusat pada manusia dan berpusat pada laki-laki. Ya, jadi karena itu perjuangan ekofeminis itu adalah bagaimana memperjuangkan nasib perempuan dan nasib alam yang non insani itu. Ya, jadi juga memprotes tentang rasial, pengkotak-kotakan, kolonialisme itu turut diperjuangkan oleh gerakan ekofeminis. Termasuk patriarki, ya, itu mau dihilangkan. Tidak ada hierarki, tidak ada menempatkan manusia di atas, alam di bawah, tidak, ya. Dan agak aneh menurut saya dalam kisah kejadian penciptaan itu, manusia terakhir, ya, dan dikatakan bahwa karena manusia terakhir dialah jadi mahkota ciptaan. Tapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dikatakan bahwa laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan karena laki-laki diciptakan lebih dulu, perempuan kemudian. Padahal dalam relasi dengan alam, manusia yang terakhir itu dianggap sebagai mahkota ciptaan. Kenapa bukan perempuan yang dianggap mahkota yang lebih tinggi? Karena dia terakhir, gitu ya. Tapi dikatakan laki-laki karena dia lebih dulu, dia yang lebih tinggi. Padahal kalau kita tempatkan ini dalam konteks penciptaan secara keseluruhan, kalau yang lebih dulu itu yang lebih tinggi, itu berarti alam lebih tinggi daripada manusia. Karena alam lebih dulu diciptakan, binatang, tanaman itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Nah, tapi itulah manusia, ya, cara berpikirnya yang tentu menguntungkan diri sendiri. Jadi suka-sukanya lah begitu, ya. Nah, kemudian ekofeminis menuntut pertobatan budi dan hati, ya, tidak ada dualisme yang hierarki, ya, tidak ada atas, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih, semuanya sama di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi memperkenalkan holisme egalitarian, semua bagian kita adalah bagian dari alam dan kita saling bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini perjuangan dari ekofeminis. Nah, sedangkan ekologi itu tujuannya adalah untuk generasi manusia selanjutnya. Jadi selalu dikatakan, kita harus memperbaiki alam ini karena sudah banyak manusia jadi korban dan alam rusak. Kalau alam rusak, nanti bagaimana dengan anak cucu generasi selanjutnya? Lah itu kan masih kepentingan manusia, bukan kepentingan alam, gitu ya. Dan nanti kita mengeksploitasi alam juga untuk kepentingan manusia. Alamnya sendiri dianggap sebagai benda, gitu ya. Nah, selanjutnya saya menunjukkan bahwa fokus ekofeminis di sini bukan karena perempuan itu dekat dengan alam atau sama dengan alam, tetapi karena melihat bahwa prinsip feminin itu lebih ramah terhadap alam. Karena dia ambil secukupnya, lalu kemudian dia merawat kehidupan itu, dia bertumbuh, berkembang, gitu ya, tidak mengeksploitasi alam. Nah, ini berbeda dengan prinsip maskulin. Jadi prinsip feminin ini anti kekerasan dan lebih menekankan pada kerjasama. Jadi kalau kita rawat alam dengan baik, ya alam juga akan memberikan manfaat bagi kita. Jadi ada kerjasama di situ. Ya. Nah, selanjutnya saya masuk kepada teologi ekofeminis. Ya, teologi ekofeminis saya mengambil dari teologi perjanjian. Jadi narasi kejadian itu, ya, tugas manusia itu, ya, manusia laki-laki dan perempuan, ya, bukan hanya laki-laki. Gambar Allah itu ya laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya diberikan mandat untuk melayani alam, begitu ya. Dan di sini relasi manusia dengan ciptaan lain itu sama. Jadi kita dengan hewan, tanaman, semua sama, ya, bukan hanya manusia yang tinggi itu. Kemudian konsep perjanjian antara Allah dengan manusia dan alam.
ketika peristiwa perjanjian antara Allah dengan Israel, itu semua masuk di situ. Ya, manusia, laki-laki, perempuan, hamba, alam, hewan, tumbuhan, itu ikut masuk. Termasuk hari Sabat dan tahun Yobel. Itu semua beristirahat, ya, tidak boleh lepas hewan di luar gitu ya, tidak boleh mengusahakan tanah. Itu artinya semua masuk di dalam aturan itu gitu ya, bukan hanya manusia. Perjanjian antara Allah dengan alam semesta waktu peristiwa Nuh itu juga melibatkan semua makhluk yang masuk di bahtera itu, bukan cuma manusia, tapi juga ada tanaman, ada hewan, dan lain sebagainya. Dan ketika melihat apakah air surut, itu juga melibatkan burung, ya, daun palem, dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama antara manusia dengan alam. Kemudian bumi sebagai tubuh Allah, ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena inkarnasi Yesus dari Logos menjadi manusia, dan dikatakan di situ Allah itu, Logos itu, firman itu berada di antara manusia ciptaan. Jadi ini menggambarkan bahwa Allah itu transenden, tetapi sekaligus juga imanen, ada di antara ciptaan. Dan juga dari Kolose 3, Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam semua. Ya, dikatakan dia adalah yang sulung dari ciptaan, gitu. Ya. Kemudian tokoh feminis yang lain, Sally McFadden, itu memperkenalkan tentang alam sebagai tubuh Allah, ya, Allah sebagai ibu. Jadi alam ini adalah tubuh Allah yang melahirkan kehidupan dan menyediakan kehidupan bagi manusia. Dan karena alam ini adalah tubuh Allah, maka dia adalah ibu bagi dunia ini. Ya, jadi sumber kehidupan bagi manusia, ya, yang memelihara kehidupan itu. Itu berarti merusak alam sama dengan merusak tubuh Allah. Merusak Allah sebagai ibu alam ini. Dan merusak diri kita sendiri. Karena kalau alam rusak, ya kita juga yang kena, gitu ya. Nah, kemudian Sally McFadden ini dan Martin Harun mengatakan kita tidak perlu menjadi panteisme, ya, untuk menyegani alam. Tidak perlu harus mengatakan, oh itu pohon itu dewa atau batu itu ada Allah di situ, tidak. Tapi dengan konsep panenteisme, bahwa Allah yang transenden itu bisa menggunakan alam untuk media kehadirannya. Jadi alam ini juga bisa menunjukkan kehadiran Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan alam ini bisa juga memuji Tuhan, gitu ya. Kemudian ada etika ekologi. Jadi swallow ekologi, ekologi dangkal itu berpusat kepada antroposentris, pada manusia, sedangkan deep ekologi itu berpusat pada alam. Ya, alam sebagai yang punya jiwa, punya roh, gitu ya. Jadi ekosentrisme di situ atau kosmosentrisme. Nah, kemudian ada etika kepelayanan. Jadi bagaimana kita menunjukkan kerjasama saling tergantung dengan alam. Jadi jangan menggunakan swallow atau swallow ekologi, ekologi dangkal, tapi ekologi dalam, gitu ya. Jadi kita mengambil secukupnya dari alam, ya, untuk kehidupan dan tidak merusak alam. Nah, kita juga bisa belajar hikmat lokal, ya, alam sebagai subjek yang memancarkan kuasa ilahi. Jadi dalam tradisional, gitu ya, dalam masyarakat tradisional atau lokal, itu alam dilihat sebagai subjek, bukan sebagai objek. Contohnya di Sumba, gitu ya, itu malah alam itu dianggap sebagai saudaranya manusia, ya, melalui totem-totem itu, ya. Jadi ada pohon yang jadi totem satu suku, gitu, ada binatang, biawak, buaya, dan lain sebagainya, dan sebagai totem itu tidak boleh dibunuh, ya, dibiarkan dan sangat dihormati, gitu ya. Misalnya tradisi orang India misalnya yang sangat menghargai sapi, gitu ya. Jadi alam ini, binatang dan tanaman itu dianggap memiliki inteligensi juga, punya kemauan, punya tujuan, gitu ya. Hanya kita aja nggak mengerti, ya, bahasa dari tanaman itu. Tapi kalau orang yang suka menanam, gitu ya, itu bisa mengajak berkomunikasi dengan tanaman, gitu, itu bisa, ya. Jadi alam itu adalah saudara dengan manusia. Alam itu tidak identik dengan ilahi, tapi jadi sarana untuk kehadiran ilahi, roh leluhur, gitu ya, dewa-dewa. Itu ada di dalam tradisi hikmat lokal, ya. Nah, di Papua misalnya atau di Timor, gitu ya, itu melihat alam sebagai mama. Ya, jadi kalau di Papua itu gunung itu sebagai payudara ibu, sungai sebagai air susu ibu, hutan itu sebagai rambut ibu. Jadi alam ini sebagai ibu yang menyediakan kehidupan, makanan untuk manusia, gitu ya.
Kemudian juga alam sebagai saudara tadi yang saya katakan melalui totem-totem. Makanya kalau di Sumba itu kalau mau potong pohon gitu itu harus ada ritual, minta izin, kasih sesaji, lalu mengatakan kepada pohon, maaf ya saya potong kamu. Dan tidak semua pohon dipotong, hanya pohon tertentu saja. Nah, cara-cara yang seperti ini akan memelihara kelangsungan alam, begitu ya, tidak serakah mengeksploitasi alam karena alam itu dianggap sebagai saudara, sebagai sahabat. Jadi tetap menghormati alam. Nah, cara hidup seperti ini tidak berarti kita nggak boleh ambil dari alam, tidak ya. Atau melihat alam sebagai dewa, sebagai Tuhan, tidak. Tapi sebagai berpribadi dan kita sangat menghormati mereka gitu. Kalau ambil ya permisi gitu ya sebagai orang yang mengambil sesuatu dari alam. Nah, karena itu ada strategi-strategi ekofeminis yang dilakukan, yaitu gerakan akar rumput lokal gitu ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok lokal itu memperjuangkan kelangsungan dari ekologi ini melalui penghijauan, daur ulang sampah, bank sampah, biopori, ekobrik misalnya atau ekoenzim gitu ya. Lalu pengakuan bahwa alam ini juga kudus. Ya, karena itu jadi media kehadiran Allah gitu. Lalu upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan perjuangan lingkungan, ya ada tokoh perempuan Aleta Baun di Soe, NTT, kemudian Mama Yosepa Alongmai di Amungmai, Papua, Butat Saur Marlina di Warsi, Jambi, ya dan kemudian kaum perempuan yang berdemonstrasi menentang kerusakan ekologi seperti perempuan di Danau Toba, perempuan Tengger, ya melawan pabrik semen, kemudian juga melakukan pertanian organik seperti yang dilakukan oleh Vandana Shiva di India dengan gerakan Cipko-nya ya, memeluk pohon lalu kemudian memperkenalkan pertanian organik. Jadi tidak menggunakan sampah kimia. Kemudian pengelolaan sampah, ekoprint ya yang menggunakan bahan-bahan dari alam gitu ya, bukan kimia dan juga melalui tulisan-tulisan untuk mengubah cara berpikir dari masyarakat. Misalnya dari Rosemary Rutter, Vandana Shiva, Ivona Gebara, dan lain sebagainya. Nah ini terakhir saya tunjukkan beberapa upaya dari kaum perempuan di Sumba Timur. Ya ini mereka melakukan upaya penanaman hutan bakau. Ya perempuan-perempuan yang melakukan ini. Lalu kemudian berhasil ya hutan bakau ini tumbuh. Ya kemudian juga ada perempuan di Papua dari klasis Port Numbai. Mereka juga menanam mangrove, kemudian juga penanaman karang, penanaman pohon, ya. Ini tentang untuk besi-besi untuk menumbuhkan karang, itu dilakukan oleh kaum perempuan sudah dilakukan selama 15 tahun. Termasuk juga gereja di Morowali perempuan-perempuan menanam hutan bakau, gitu ya, untuk melawan erosi itu. Kemudian model ekoprint tadi yang saya katakan bisa dari alam kita membuat bahan-bahan yang tidak pakai kimia untuk pakaian. Kemudian sekarang juga dikembangkan batik yang ramah lingkungan, ya, yang eco-friendly, ya. Kemudian juga tenun tradisional, bercocok tanam di rumah kita masing-masing, dan ada demo-demo yang dilakukan untuk melawan pengerusakan alam di Papua. Ada gerakan salib merah, ya, sebagai tanda perlawanan di Papua sana. Ya, tapi memang ada konsekuensinya, aktivisnya ditahan dan dipenjara, tetapi jangan ini melemahkan kita. Kita tetap berjuang bersama-sama dengan alam, gitu ya. Kemudian juga dengan pemerintah, saya kira. Nah, itu Bapak Ibu Saudara untuk penjelasan saya tentang ekofeminis. Terima kasih.